tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus yang menjadi saksi lahirnya para pemimpin masa depan, ada seorang mahasiswa yang dikagum-kagumkan. Namanya Bayu. Seorang pemuda yang lahir dari keluarga berada, dikenal karena kecerdasannya, kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan, dan keberaniannya menghadapi tantangan. Ia bukan hanya seorang pembelajar di ruang kelas, tetapi juga seorang pemimpin di tengah teman-temannya. Dalam dunia yang penuh persaingan dan kelicikan, ia selalu percaya bahwa keberanian, kebijaksanaan, serta kejujuran adalah kunci untuk meraih mimpi. Halo, namaku Bayu. Aku seorang mahasiswa jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Tahun ini adalah tahun ketiga di sini, yang artinya sekarang aku sudah berada di semester 5. Hai Bayu, kamu lagi ngapain sama sendirian di situ? Najwa, Sandi, enggak kok lagi ngapa-ngapain. Iya, kenalin, ini dua sahabat aku. Namanya Sandi dan Najwa. Ayo Bayu, kita ke kantin. Sudah selesai kelas juga kan kamu? Iya nih, udah lapar banget. Iya, ayo. Di sela-sela kehidupan dunia akademik, tak semua mahasiswa hanya sibuk mengejar nilai dan juga gelar. Seperti contohnya, ada 3 pemuda cerdas ini, Bayu, Sandi, dan Najwa. Mereka tak hanya belajar dari di kelas, tapi juga belajar menyelami persoalan bangsa yang rumit. Suatu hari, di kantin saja makan siang, mereka terlibat dalam pembahasan yang berkesan sangat serius. Topiknya adalah salah satu kasus korupsi politik terbesar di negeri ini. Akhirnya makan juga. Pemerintahan ikan aja bikin lapar deh. Bosan banget. Ya, kamu mah apa aja bosen. Hati-hati aja sih kata aku. Nanti IPK turun baru tahu rasa. Kalem. Gini-gini aku tak paham dong sama dirinya. Kebiasaan Sandi ini dari awal masuk kuliah gak pernah hilang sampai sekarang. By the way, kalian udah dengar berita terbaru belum? Tentang pejabat DPR yang habis ketangkap kasus korupsi gitu deh dengar-dengar. Loh, korupsi lagi? Ini berarti udah kasus yang ketiga kalinya di tahun ini. Mereka ini memang gak pernah bisa dipercaya ya. Selalu aja mengingkari dan mengkhianati rakyat. Bener. Lain kali mereka sudah berhenti. Dia merugikan negara sebesar begitu. Kali seberapa besar yang mereka untungi. Berdasarkan berita, kali ini mereka mencapai 150 triliun, lebih besar lagi dari lain kali. Keterlaluan. Mau jadi apa negeri ini kalau pemimpinnya seperti itu? Sepertinya udah waktunya kita turun ke jalan lagi dan menyuarakan suara kita pada mereka. Guys, kasih paham ketua. Kenapa nih posisi ke kasus video doang? Masa mau kalian permasalahin sih? Palingan kalau kalian dapat sebelumnya udah bakalan ngelakuin hal yang sama kan? Sebelumnya mohon maaf Mas Santa. Kalau pemikiran kita seperti itu, negara nggak akan pernah maju loh. Negeri ini membutuhkan pemuda yang kritis dan mampu ikut andil dalam menyuarakan suara rakyat yang selama ini telah dikhianati oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Hati-hati mas, bicara seperti itu sama saja mas Anta mendukung tindakan korupsi loh. Hahaha, apa sih kalian ini? Aku bukan yang mendukung ya, tapi realistis saja. Suatu saat, setelah aku lulus dan sudah menjadi bagian dari DPR, lalu mendapatkan kesempatan untuk umur lebih banyak, tapi juga akan aku lakukan. Yang penting kita bahagia punya uang yang banyak. Jadi, setelah aku lulus dan sudah menjadi KPK, aku juga akan dengan senang hati menambah Mas Anta. Hahaha, coba saja. Kalian juga pasti akan tergiur kalau udah waktunya. Udah deh, ngurusin kalian yang berputih gak ada habisnya. Guys, kalian hati-hati ya sama Mas Santa. Aku tahu kalian pasti jengkel sama dia, tapi bagaimanapun dia adalah anak dari seorang pejabat, yang artinya dia pasti akan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan ide-ide lisiknya. Iya baik, aku juga udah capek ngeliatinnya. Emang dasarnya orang licik ya licik. Ngomong-ngomong, kita mau kapanin aja rapat buat berjalan daripada menutup Mas Anta. Aku lebih dekat sama pejabat-pejabat ini. Kita laksanakan setelah US saja kali ya.
Jadi kita nggak ada tanggungan lagi saat turun aksi. Boleh tuh. Hari itu, Bayu sedang berjalan dari kelasnya menuju ruangan rapat BEM di kampusnya. Tugas organisasi yang menumpuk dan tekanan UAS membuatnya lumayan letih. Hingga di satu jalan, ia bertemu dengan dosennya. Dan pujian demi pujian disampaikan kepadanya yang berkaitan dengan nilai semester dan kemampuannya dalam berorganisasi. Karena rupanya, di balik prestasi akademik yang ia miliki, Bayu juga merupakan ketua organisasi besar di kampusnya. Sore Pak Anhar. Bayu, mau kemana Bayu? Kok tumben lewat sini? Hehehehe, mau ke ruang rapat Pak. Saya harus menghadiri rapat dengan teman-teman BEM. Wah, memang luar biasa Mas Bayu. Bahkan di tengah kesibukan kamu jadi ketua BEM, kamu masih sanggup mengimbangi dengan akademik kamu dan mendapatkan nilai tertinggi di UAS tahun ini. Kamu memang layak Pak dijuluki pemimpin yang bijaksana, jujur, dan rajin berbakti mahasiswa lain. Hahaha, Pak Anhar bisa saja. Alhamdulillah Pak, kalau masih diberi rezeki mendapat nilai tertinggi. Karena tentunya walaupun saya sibuk dengan kegiatan organisasi, saya tidak ingin meninggalkan kewajiban utama saya sebagai seorang mahasiswa. Dan hingga saat ini, saya masih butuh banyak belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Tekad yang hebat Bayu, semangat dan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih atas doanya Pak. Saat hampir sampai ke ruangan BEM, Bayu tidak sengaja melihat kedua orang yang tidak asing baginya, yaitu Pak Anhar dan Mas Anta, kakak tingkatnya. Bayu sangat terkejut. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah tindakan suap, sebuah pengkhianatan terhadap nilai kejujuran yang selalu dijunjung tinggi di kampus. Bayu sangat merasa marah dan kecewa karena tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Namun, di saat yang sama, ia dihadapkan pada dilema besar. Haruskah ia melakukan apa yang baru saja dilihatnya, ataukah diam, mengingat kemungkinan risiko dan ancaman yang dikatakan oleh kakak tingkatnya. Loh, itu bukannya Mas Anta ya? Lagi ngapain dia di situ sama Pak Anhar? Ayolah Pak, Bapak kan tahu sendiri kalau saya ini anak pejabat. Jadi Bapak harusnya bisa dong kasih bonus saya. Mantap, jangan kebangetan kamu. Lalu kenapa kalau kamu anak pejabat, kamu ini masih berkaya dan tidak ada sopan santunnya sama sekali. Saya hanya menawarkan Pak. Bapak hanya perlu memberikan saya nilai A dan saya akan memberikan Bapak sejumlah uang yang Bapak mau. Maksudnya kamu ini menjawab saya dengan sikap beradab. Saya ini dosen ilmu politik dan tahu betul bagaimana kasus seperti ini akan sangat merugikan. Ini termasuk tindakan korupsi Anda. Berapa banyak sih yang Bapak mau? 10 juta, 20 juta, atau 50 juta? Sebutkan saja nominalnya, pasti saya beri kok. Tidak perlu sok suci gitu di depan saya. Tidak, saya tidak akan mau. Atau Bapak mau saya naikkan jabatannya di kampus ini. Saya hanya perlu meminta pada orang tua saya dan Bapak akan mendapatkan posisi yang Bapak inginkan. Sial, baiklah, saya terima tawaran kamu. Tapi tidak akan murah ya. Saya ingin uang sebesar 30 juta dan naikkan jabatan saya menjadi dekan untuk pandemi. Apa kamu suka bro? Beres. Tapi saya juga minta lebih ya. Saya ingin nilai saya stabil di atas A hingga saya lulus. Oke, baik. Hah? Mas Anta menyuap Pak Anhar? Ini udah keterlaluan banget. Dia semakin berbuat semena-mena di kampus ini. Selain itu, bagaimana bisa seorang Pak Anhar menyanggupi dan menerima suapan dari Mas Anta? Bukankah seharusnya dia tahu betul tentang kasus seperti ini akan sangat merugikan? Bayu, ngapain Bayu sendirian di sini? Kok mukanya kelihatan panik dan bingung gitu? Mas Anta, enggak Mas, ini saya hanya kebetulan lewat sini. Gak usah bohong, aku tahu kok kamu dengerin. Kaget ya pasti, tapi emang lagi butuh nilai banget sih. Jadi harus pakai cara ini mau gak mau. Tapi Mas, bukankah ini udah kelewatan ya Mas? Saya rasa ini akan sangat berbahaya bagi Mas Anta, Pak Anhar,
atau bahkan nama baik kampus kita ini. Bahaya. Hahaha. Bahaya kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, ya aman aja dong. Atau mungkin kamu yang mau laporin aku. Ingat baik, kamu di sini juga harus hormat sama aku. Walaupun aku nakal di sini, tapi aku punya koneksi lebih luas daripada kamu. Kalau kamu laporin, aku tinggal transferkan kamu aja sih. Aku bilang kalau kamu yang nyewa pandan, bukan aku. Karena orang-orang juga pasti percayanya sama aku, bukan kamu. Iya mas. Kamu sekarang sudah menjabat sebagai ketua BEM kan? Atau kamu mau aku lengkarin jabatan kamu itu? Aku di sini juga sebagai kakak tingkat kamu di BEM. Jadi aku juga punya kuasa untuk turunin kamu. Iya mas, jangan. Saya nggak akan melapor kok. Haha, oke bagus. Setelah sampai di ruang rapat BEM, ia segera mempersiapkan diri untuk berbicara di depan teman-temannya. Walau masih dengan pikiran yang kacau, ia tetap berusaha tenang dan langsung memulai rapat yang penting ini, membahas langkah besar yang akan mereka ambil. Isu yang mereka perjuangkan adalah ketidakadilan yang melibatkan tindakan tidak terpuji pemerintah yang akan merugikan seluruh lapisan masyarakat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk datang pada rapat ini karena tadi mengalami beberapa kendala saat di jalan. Jadi rapat sore ini kita akan membahas rencana kita untuk melaksanakan aksi turun ke jalan atas isu banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Kita akan menggunakan suara kita untuk menyuarakan keadilan. Ingat, tidak akan ada negara maju jika tidak ada kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi. Rapat tadi berjalan lancar dan cukup serius hingga sangat menguras energi Bayu. Mengingat topik yang dibahas dan tindakan yang akan mereka lakukan cukup perlu dipikirkan dengan matang-matang. Tetapi demi keadilan dan kejujuran yang harus dicapai, mereka yakin akan itu semua. Setelah selesai rapat, Sandi dan Najwa mendatangi Bayu untuk menanyakan perihal apa yang terjadi pada Bayu sebelum rapat dimulai karena sikap Bayu yang berbeda pada hari ini. Baik, sekiranya untuk rapat kita sore hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi dari mana aja sih, Bay? Kok telat gini datangnya? Nggak kayak biasanya. Iya, baik. Kamu ada kendala apa yang lagi di jalan? Kenapa aku datang mandi keringat dingin gitu? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Aku tadi hanya ada keperluan mendadak saja di jalan. Beneran? Kalau ada apa-apa, tolong ceritain ke kita ya. Aku sama Sandi pasti bakal dengerin dan bantuin kamu kok. Iya Najwa, terima kasih banyak ya. Tapi aku baik-baik saja kok. Baiklah kalau begitu. Ya udah, aku pulang duluan ya. Aku lagi ngerasa kurang enak badan juga ini. Mau cepat-cepat pulang aja. Iya, Bay. Semoga cepat sembuh ya. Pada pagi ini, aksi demonstrasi dilaksanakan dengan ribuan mahasiswa yang turun ke jalan, membawa spanduk berisi tulisan keberanian dan tuntutan keadilan. Di depan mereka, berdiri tegak Bayu yang memegang mikrofon, siap menyuarakan keadilan. Di tengah kerumunan, Bayu memandang sekeliling dengan yakin. Ia tahu, hari ini adalah hari yang menentukan. Tuntutan mereka jelas melawan korupsi merajalela di badan pemerintahan, sebuah hal yang merusak kesejahteraan rakyat. Ia berdiri di sini untuk melawan mereka, sang perampas hak rakyat. Halo Sandi, Najwa. Bayu, gimana keadaanmu sekarang? Udah merasa mendingan belum? Ya baik, jangan sampai kita reaksi gini kok malah sakitnya tambah parah. Aman guys, aku udah mendingan kok. Udah semangat membara banget ini. Dari dulu emang paling semangat deh kalau aksi kayak gini. Ayo baik, udah waktunya giliran kamu kasih pidato dan mimpin teman-teman di sana. Iya Nats, bismillah. Saudara-saudara, ingat bahwa korupsi menghambat kemajuan bangsa kita. Korupsi adalah musuh terbesar dalam perjalanan menuju negara yang adil dan makmur. Namun,
Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh membiarkan kekuasaan yang ada terus-menerus disalahgunakan. Kita harus berdiri teguh untuk mengatakan, cukup, tidak ada tempat bagi korupsi di negeri ini. Kita menuntut pemimpin yang jujur, yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kita menuntut sistem yang transparan, yang tidak bisa dibeli atau dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan. Merdeka! Waktu berlalu begitu cepat. Hari-hari kehidupan kampus yang penuh perjuangan, diskusi, dan aksi kini telah berubah menjadi kenangan indah. 4 tahun telah mereka lewati. Bayu, Najwa, dan Sandi, ketiga sekawan yang berjuang bersama, kini telah berada di titik akhir perkuliahan mereka. Namun, bagi mereka, ini bukanlah akhir, tetapi awal dari yang sesungguhnya. Alhamdulillah, akhirnya kita lulus. Iya, alhamdulillah terputus banget di kampus. Terus habis-habis. Guys, kalian rencananya habis ini pada mau lanjut kemana? Aku kayaknya tetap mau lanjutin cita-cita aku deh. Aku mau daftar jadi anggota KPK biar bisa berantas habis tikus-tikus kamu yang mengkhianati rakyat. Wih, emang keren deh Sandi. Kalau kamu gimana, Bay? Kalau aku sih masih sama ya. Aku mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Setelah itu, aku akan membenahi dan menjadi contoh bagi orang-orang di dalamnya, supaya tidak lagi ada kekecewaan rakyat pada anggota DPR. Kalau kamu sendiri gimana, Nats? Kalau aku sih, aku mau jadi presenter. Gak tau kenapa, dari dulu aku pengen banget jadi presenter berita. Kayaknya seru aja gitu ngabarin ke masyarakat kalau tikus-tikus kantor yang mengkhianati rakyat sudah ditangkap. Wah, kayaknya emang tujuan kita semuanya sama ya. Tujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Terjun ke dunia politik adalah pilihan Bayu. Sebuah jalur penuh tantangan yang menuntut keberanian, keteguhan hati, dan komitmen pada prinsip. Bayu memiliki integritas dan visinya yang jelas. Hari itu, Bayu membuat keputusan yang cukup besar, yaitu mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Perjalanan ini akan penuh tantangan, kritik, bahkan ancaman. Suatu hari, dia bertemu dengan kakak tingkatnya, Mas Anta, dan pertemuan itu merubah hidupnya. Aduh, bingung banget cari parpol sana sini. Ternyata memang susah ya. Semua partai yang sudah aku hubungi, ternyata nggak ada yang menerima aku dengan berbagai macam alasan. Aku kira dengan semua perjalanan karirku semasa kuliah akan memudahkanku dalam mencari koneksi partai. Loh, Bayu, kamu lagi ngapain sendirian di sini? Mana pakai baju rapi banget lagi? Lagi cari kerja atau gimana? Mas Anta, iya mas, saya bingung banget putar sana sini buat cari parpol yang mau menerima saya mas. Saya ingin menyalurkan diri sebagai anggota legislatif soalnya. Ya ampun, Bay, dari ini masih nyari partai pakai cara kuno gitu. Hahaha, jelas gak akan dapet lah. Tapi ini udah cara paling aman mas. Saya nggak mau kalau pakai cara kotor. Aduh, Bayu, sejak kuliah suka syuting itu emang gak pernah bilang. Aku kasih tahu aja deh, kamu di dunia kerja gini kalau mau pakai cara seperti itu gak bakal dapet kerja, Bay. Kalah kamu sama yang pakai cara cepat. Kalau gitu emang cara cepatnya gimana? Simpel aja, karena aku juga salah satu petinggi dari Partai Sejahtera. Aku bisa banget bantu kamu. Cukup dengan kamu mengirim sejumlah uang, lalu kamu akan diterima menjadi anggota Partai Sejahtera. Berarti harus bayar ke Mas Anta dulu ya? Nominalnya berapa mas kalau boleh tahu? Murah aja, aku cuma minta 55 juta. Dengan nominal segitu, kamu tidak akan hanya diterima Partai Sejahtera, tetapi juga akan langsung lolos menjadi anggota legislatif. Wah, mahal sekali mas. Itu bukan jumlah uang yang kecil. Tapi saya rasa ini memang udah jalan terakhir mas. Jadi saya terima aja tawarannya. Hahaha, bagus, pilihan yang bagus, Bayu. Pemilu telah usai. Pengumuman resmi menyatakan bahwa Bayu berhasil memenangkan kursi sebagai anggota legislatif. Ia menerima selamat dari para petinggi rakyat. Namun, kemenangan ini bukan didasari dari dukungan rakyat, tapi karena strategi licik yang dilakukannya. Alhamdulillah, aku akhirnya berhasil. Aku berhasil menggapai impianku untuk menjadi anggota legislatif.
Sekarang, aku hanya perlu membenahi orang-orang di dalamnya. Seharusnya ini tidak akan sulit kan? Nah, ini Bayu. Gimana Bayu hasilnya? Gacor kan? Iya mas, alhamdulillah Bayu lolos. Terima kasih banyak ya mas. Nah, kalau gitu sekarang udah waktunya kamu untuk bertemu rekan-rekan di kantor kamu. Rekan-rekan mas. Udah, kami ikut dulu aja. Nanti aku nyalain semuanya. Bayu datang ke gedung parlemen dengan penuh percaya diri. Ia diperkenalkan pada rekan-rekan anggota legislatif yang lainnya. Tuh. Guys, kenalin nih teman baru kita yang baru gabung. Namanya Bayu. Dia adik kelasku waktu kuliah dulu. Halo Bayu, aku Cahyo, saya kenal ya. Halo Bayu, aku Hina. Iya Kak Cahyo, Kak Gina. Salam kenal ya Kak. Gak usah pakai kak kali, santai aja. Iya, anggap aja seumuran. Iya Kak. Hari-hari di gedung parlemen merupakan kehidupan yang baru bagi Bayu. Di suatu pertemuan informal, ia didekati oleh beberapa anggota legislatif senior. Mereka mulai mengatakan hal-hal yang mungkin bisa membawa Bayu ke politik gelap. Bayu sini deh, kita mau ngomong sebentar sama kamu. Oh iya, kenapa ya? Jadi gini Bayu, aku, Anta, sama Bina ada rencana buat kamu jadi anggaran waktu kerja kita. Ngomong anggaran kita lumayan gede banget nih tahun ini. Bener Bay, kita sekarang mau ambil sekitar 200.000. Wah, nggak bisa bayangin kan bakal kayak apa kita. Gimana Bay? Kamu mau ikut? Nanti masalah bagi-baginya gampang deh, usah belakangan. Wah, Mas, Mbak, maaf, saya nggak bisa lakuin hal itu. Itu tindakan yang sangat tidak jujur dan berbahaya. Ya elah Bay, santai aja kali. Gak bakal ketahuan kok kalau sama kita. Ya, aman. Ah, iya deh, tapi janji gak akan ketangkep ya. Bayu dan rekan-rekannya berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dari hasil kecurangan proyek kerja mereka. Mereka sangat merasa bangga dan akan segera merayakannya. Lihat-lihat, kita berhasil. Hahaha. Iya nih, seru banget. Kita pakai lagi kali ya. Gimana Bayu, pasti kan lumayan sukses kamu bisa dapat duit miliaran ini. Iya mas, gak nyangka bakalan semudah ini. Kalau begini caranya, kita bisa kayak 7 turunan. Tapi ini beneran aman kan mas? Saya takut ketangkep. Aman, yang penting kamu bersikap keluarga saja. Yang penting supaya bisa diciptakan di Indonesia. Oh, oke mas. Ternyata keberuntungan tak memihak pada Bayu dan rekan-rekannya, karena tak lama setelah mereka menikmati hasil dari itu semua, kecurangannya terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang datang berseragam lengkap dan membawa barang bukti atas kelakuannya, dan itu menjadi titik kehancuran bagi Bayu. Baik, aku sama Najwa kesini buat jenguk kamu. Kita masih gak percaya sama apa yang telah terjadi. Kamu bisa jelasin baik. Iya Bay, bukannya tujuanmu adalah memberantas korupsi dan menciptakan Indonesia yang maju. Kenapa kamu sekarang malah menerapkan kasus? Itu namanya tindakan sendiri. Maaf Sandi, Najwa. Dan begitulah akhir dari cerita Bayu yang dulu dikenal sebagai sosok yang berintegritas, kini mulai berubah. Dunia politik tak mengaruhinya, bukan dengan paksa, tetapi dengan godaan yang perlahan, halus, dan mematikan. Ia menjadi lebih licik, lebih berani mengambil risiko, dan tepat tanpa sadar, ia mulai menyerupai orang-orang yang dulu ia lawan.